dan juga pendekar. Siapa yang bakal menang? Apakah Onyx atau kita harus ngeliat Ya, game ketiga. sudah pecah tentunya di Yep, dan untuk saat ini nih ya, tapi ingat nih, satu hal yang perlu diperhatikan, komposisi Onyx ini nggak terlalu kuat sebelum level 4. Jadi selain tadi lihat, Exactly. nah ini yang harus diperhatikan ya, memang Valentina masih bisa ngasih damage, Terizla juga memang ngasih damage, namun sosok seperti sosok Tigreal ini harus menunggu level 4 untuk bisa memberikan kill pressure bisa dibilang. Sementara di sisi pendekar sebelum level 4 ini mereka kuat, mereka yang bisa lebih melakukan invasi, lebih ngasih cicil-cicilan bermanfaat. Dan itu yang aku expect dari sisi pendekar, mereka harus bermain nyicil untuk 2 menit pertama. Agresif ya berarti jawabannya ya. Apalagi Jaiski yang kali ini menggunakan ke arah Arlott. Dia udah pegang dengan Common Emblem, dia pegang juga Tenacity dan Brave Might. Ini menandakan sustain menjadi kunci untuk dirinya. Karena kalau tidak bakal bahaya. Sebentar di bottom lane, Xavero benar-benar ke pressure seperti dugaan Goni. Level 4 belum dapat dan mereka dalam keadaan cukup terpuruk dan lihat aja. Dengan ada satu activating blitz membuat dari Xavero-nya menghilang. First blood dikantongi pendekar. Ya ini sebuah pressure yang kita expect dari sisi komposisi pendekar. Mereka harus galak di early karena mereka sebelum level 4 ini kuat-kuat sebenarnya dari sisi resource skill-nya. Dan selain Terizla ini nggak bisa berbuat banyak sebenarnya dari Onyx. Harus main lebih pasif, harus bermain lebih santai ya. Memang Bruno kalau 1v1 kuat sekali. Namun ya pendekar nggak mau kasih hal itu. Mereka mau langsung mengganggu, memberikan pressure ke arah Xavero. Dan itulah yang terjadi. Mari kita lihat first turtle take di mana kali ini pendekar lah yang memiliki sedikit kontrol lebih. Yap, dan bahkan dari segi experience dari kedua jungler juga masih dipegang sama Rin. Lebih baik. Dan sekarang, turtle yang pertama nih dipegang aja sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Sementara dari Owen benar-benar dihajar habis-habisan, ada final slash dan Owen kali ini mendorong begitu saja. Tapi sekarang dengan Yura, dia berhasil mendapatkan karat turtle-nya, bahkan Drew-nya menghilang seketika. Owen masih bisa selamat tapi tidak dengan Boy. Pertukaran rumor ditukar dengan juggler tentu saja tidak adil. Ya, netral objective masih bisa diamankan oleh Onyx Prodigy. Namun apa daya, sedikit miskalkulasi tadi, sedikit misklik mungkin dari sisi Boy-nya yang berhasil dimanfaat oleh pendekar. Nah, karena udah pada level 4 ini sedikit berbeda. Tentunya dengan Tigreal, dengan Implosion-nya, dan tentunya dari sisi Boy yang sudah akan memiliki Violet Requiem-nya juga. Ini akan lebih ada poin-poin plus dalam melakukan inisiasi yang harus diperhatikan oleh pendekar yang tidak bisa semena-mena memberikan damage atau mulai maju lagi. Dan untuk kali ini tempo kembali menurun. Ya, kembali santai. Tapi sekarang dengan special migration, Boy-nya belum mendapatkan orang yang tepat. Tapi bahkan sekarang Boy-nya memilih untuk mundur aja. Karena damage dari Rin ternyata juga udah lumayan bikin nyeri otot terhadap dari Guinevere-nya Boy. Oke, pelan-pelan tapi pasti lagi. Teman-teman dari Onyx Prodigy tidak mau terlalu tergesa-gesa. Mereka lumayan momentum based komposisinya, terutama dengan Tigreal yang lebih mengatur, Terizla juga lebih mengatur, dan juga momentum dari Gwen yang akan menginisiasikan fight. Jadi mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Mungkin sedikit berbeda mungkin dari sisi pendekar yang masih cukup bisa mengandalkan dari movement speed dari Cloud yang bisa melakukan mini-mini outplays tentunya. Ini kayaknya dari pendekar emang mesti main agresif di awal sih. Kalau menurutku karena kalau misalnya mereka yang bermain agak sedikit pasif, malah mereka yang bakal kemakan nantinya dari gameplaynya Onyx Prodigy. Malahan sekarang battle, wah untung battle masih ada satu Purify tapi ternyata tetap tidak untuk bahkan di arah top lane juga sama. Sisi sayap dari pendekar atas dan bawah berhasil dilenyapkan oleh anak-anak Onyx. Di hampir waktu yang bersamaan juga. Yep. Dan itulah dua inisiator yang kita lihat dan oh my god. Wow, lihat bagaimana Boy yang kali ini pemegang Retribution. Masih berada di depan tapi Y-Force yang kali dalam keadaan yang cukup sekarat. Dari Flicker untuk mundur, tapi sekarang di tangan Drew. Yang benar-benar menjadi target operasi. Retribution dari Boy masih lebih baik walaupun ada satu buah serangan yang dilakukan oleh Rin. Ternyata impact-nya masih belum maksimal. Sangat tenang dari Boy dalam melakukan retribution-nya. Pendekar pun tidak bisa terlalu ngincer orang. Karena memang ada sedikit tadi sudah membuang resource banyak ke arah dari sisi Y-Force. Y-Force pun bahkan selamat dengan flicker dan setelah itu Onyx Prodigy
hanya tukar tertelah saja dan tidak ada korban jiwa. Dan kita lihat 1.500 atau 1.500 sudah berhasil diamankan dari Onyx Prodigy. 3 melawan 2 di area bawah. Wah, I'm offended. Yang dilakukan oleh Drew. Di-copy oleh Yura juga, tapi dia masih belum mengeluarkan. Tapi Fine Beast benar-benar ngejar karena Xavero, dan Xavero dalam ancaman. Menyerahkan dirinya saja, tapi I'm offended. Dan juga Impulsion membuat dari Rin tershutdown. Menghilang sudah Rin. Sebuah miskalkulasi dari sisi Xavero tadi. Dan damage output yang dikeluarkan oleh Rinnya ini benar-benar luar biasa ya. Sakit udah mulai berasa dan Flicker Implosion berhasil melakukan trade-nya. Dan lihat boy. Wah, special migration. Dan juga Paladin Kuah yang membuat Rin-nya kali ini masih cukup bisa bertahan karena Boy nggak mau terlalu gegabah. Impact dari Rin juga mulai hadir di Land of Dawn kembali. Dan struktur pertama di area atas tampaknya sudah hancur. Onyx Prodigy sudah mulai pelan-pelan mengambil space lebih lagi. Dan teman-teman dari pendekar, terutama botol kali ini, harus mulai bermain pasif. Karena kalau kita lihat dari itemnya juga masih baru 1 item DHS. Sebentar lihat, di area tengah sudah mulai ada pergerakan dari pendekar, belum ada overcommit. Dan kalau kita ngebahas dari sisi item lagi, ini Genius One dari Guinevere'nya loh. Dia mau ngasih damage. Ya, dan juga ada satu serangan yang coba untuk dibangun. Owen kali ini memilih untuk mundur aja. Coba untuk dikejar di arah paling belakang. Tapi Owen ini masih bisa bertahan. Coba untuk memberikan keadaan. Rin kali ini masih bisa mundur, tapi White Force. Penalty zone dan juga Flicker hampir saja merupakan 2 player yang tersisa. Tapi Drew yang dinyatakan tidak bernyawa. Scanner yang sangat ideal berhasil dilakukan oleh Onyx Prodigy. Dimana tadi pendekar mereka lari dan tentunya Y-Force dengan flickernya yang ada tadi hampir saja berhasil melakukan 2 buah point kill. Dengan itu informasi sudah bisa diambil. Speechless dan juga Jayski tidak ada flicker. Dan tentunya Turtle yang terakhir berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Dan lihat. Bahaya banget special migration-nya juga Paladin Kuah membuat Rin tumbang seketika. Ini yang dinamakan dengan solo kill. Inilah kenapa dia build ke arah Genius One. Dia tahu bisa ada member-member dari pendekar yang terisolasi, yang lagi main-main di jungle, dan dengan hanya ada Genius One, itu damage-nya udah masuk semua Pak. Dia bikin tadi item Molten Essence supaya bisa clear cepat, udah langsung damage. Dan bahkan mungkin dia bisa ambil defense lagi. Tadi sempat ada impulsion yang dilakukan. Drew-nya menghilang, penalty zone lagi dan lagi menjadi super masalah. Dan apakah Xavero-nya dapat pria di arah belakang, dapat double kill. Dan lihat bagaimana Speechless sedikit lagi SP-nya dapat hilang di tangan Y-Force. 3 player membuat dari pendekar kali ini terseok-seok di game yang ketiga. Perbedaan yang tadi cukup dekat, sekarang 7.000 saja perbedaannya. Dan menit yang ke-8, ini teman-teman dari pendekar udah mulai kehilangan arah. Udah mulai kehilangan tempo. Mulai sedikit trauma seperti di game yang pertama dan di game yang kedua. 5 menit itu krusial kayaknya buat pendekar loh. Mereka tuh banyak banget kehilangan momen, mereka kehilangan konsentrasi, mereka banyak kehilangan bisa bilang poin-poin penting seperti turret-turret yang ada. Dan itu tadi berjalan juga di game pertama, di game yang kedua kayak gitu juga. Dan ternyata penyakit mereka di game ketiga juga masih sama. Masalah menjaga ke arah kesucian turret. Bener banget. Dan ini kalau kita lihat dari setahunnya, dari sisi Onyx ini semuanya up. Kecuali tentunya Retribution. Itu berarti Ini udah nggak ketolong sih bener-bener. Apalagi tadi stacknya ada 3. Jadi ketika untuk melakukan satu value requirement itu auto, nggak usah pakai special migration lagi. Dan itu yang dimaksimalkan oleh Boy dan membuat dari Rin yang tadi di awal-awal early game begitu kuat. Tapi sejak dia ke shutdown, poin kill-nya udah gak nambah-nambah lagi, malah poin death-nya yang bertambah. Ini sulit banget sih dari formasi Onyx. Mereka bisa main rapat, mereka bisa main agak jauh-jauhan karena inisiator mereka banyak. Jadi mereka misalkan kehilangan inisiator atau mungkin inisiatornya lagi nggak berada di dekat, mereka bisa pakai inisiator lain dari Gwyn, dari Terizla, dan dari Tigreal. Lagi dan lagi Y-Force benar-benar mengganggu dengan flicker penalty zone. Membuat dari Drew-nya kali ini menjadi bulan-bulanan warga sampai 4 kali dia harus ditumbangkan.
Ada retribusi yang dikeluarkan, Xavero memilih untuk mundur, tapi damage dari volleyball cukup menyakitkan. Sementara dari Jesky, kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja dan dihilangkan juga dengan ada special migration. Violet Requiem membuat dari sosok Xavero di arah belakang mendapatkan poin kill ke arah Jesky. Oke, ini kejar-kejaran menit ke-10 perbedaan gol 9.000. Dan tampaknya dengan firepower yang dimiliki oleh Prodigy, ini bisa ngancurin base turret si 1 minimal. Dan lihat, Wah, Rin. terisolasi. Gak bisa kemana-mana, jalan pulangnya ditutup. Ada Xavero juga di depan, tapi sekarang Lordnya mulai berjalan. Lordnya bakal coba untuk mengiring, tapi impuls yang dilakukan oleh Owen. Tapi target operasi dari Oni Prodigy hanyalah satu, best turret di arah mid. Menuju ke arah top lane. Tapi teman-teman dari Pendekar, mereka masih bisa menjaganya. Ya, mereka nggak mau overcommit juga. Mereka lebih disiplin. Udah dapetin buah-buahnya, pundi-pundi turret, pundi-pundi kill. Kita tarik dulu, kita reset dulu. Abisin jungle yang ada supaya Pendekar semakin seret dalam melakukan farm juga. Dan ya, sekarang perbedaan gol sudah 10.000. Ini mirip banget yang terjadi di game yang kedua sebenarnya. Iya. Cuma sekarang mungkin dari Pendekar punya high groundnya cukup banyak ya. Ada Speechless di situ. Ada battle juga dengan Blazing Duet. Dan bahaya kalau misalnya Drew tiba-tiba dapat momen I'm offended, contohnya seperti ini. Boynya bakal menjadi bulan-bulanan warga. Wah, ini sebuah inisiasi yang bagus. Pendekar akhirnya berhasil mendapatkan setup yang mereka inginkan. Ya. Ideal banget. Mereka mungkin udah dapat info kalau misalkan Boy suka di situ. Dan mereka langsung komen aja. Dan Boy, ya memang dia lagi owning banget. Namun 4 member tadi kalau nggak salah 5 member bahkan. Ya tentunya tidak akan bisa berbuat banyak. Ya, sesuai dugaan Boy. Builds cuma Genius One aja, sisanya defense, Thunderbolt dan juga Guardian. Dan kalau kita ngeliat dari sisi Xavero, ini bebas banget Pak. Udah langsung build ke arah Malefic untuk ekstra penetrasi dan juga Windtalker untuk sedikit ekstra movement speed dan attack speed juga. Dan juga Berserker's Fury untuk damage wajib atau item wajib dari sisi Bruno. Dan itu yang membuat teman-teman dari Onyx sebenarnya masih full memegang kendali meskipun mereka sudah berhasil men-shutdown atau berhasil men-take down seorang Boy. Ini juga dari pencet talismannya dari Yura sih ya. Jadi dia lebih mudah lagi untuk bisa nge-copy, bisa lebih punya cooldown yang cukup banyak. Jadi bisa ngebantuin Y-Force juga, bisa ngebantuin ke arah Owen juga. Dan ini membuat dari teman-teman dari Pendekar yang kali ini PR-nya besar banget sih. Mereka harus coba untuk cari-cari rumput. Mereka harus coba untuk bermain kayak tadi nih. Yakin, kayak Drew tadi. I'm offended dapat nih kayak di depan ini ada orang. Tapi itu memang bisa dibilang cukup gambling ya. Berbahaya juga kalau misalnya ternyata pancingan dari Onyx Prodigy lebih berjalan. Oke, ini kalau kita lihat dari rotasi, Pendekar masih bisa enggak sih. Menurut aku ini sudah full defense saja. Mereka sebenarnya dari high ground oke. Dari sisi Nana, dari sisi Bottle dan juga dari sisi Jesky, ini sebenarnya oke. Yeah. High groundnya not bad. Jadi mereka mending lepas saja. Coba lagi dan defense full ya kan, jangan overextend. Karena toh masih ada 2 base turret. Yang penting sekarang di saat Lord lagi maju ini mereka nggak ada yang offside. Ya, ini yang tadi udah sempat kita bahas sih, tinggal bagaimana mereka ngejaganya dulu nih. Mereka punya Jesky, dan sekarang lihat bagaimana Y-Force sendirian dengan penalty zone dapat ke arah 4 player. Masih ada flicker untuk mundur, dan bakal lihat bagaimana sosok dari Nananya Speechless. Udah kehilangan pasif, boy. Masih cukup bermain agresif. Tapi dengan Lordnya bakal berjalan, Jesky-nya yang gak selamat. Wah, ini tidak ideal sekali. 5 melawan 4. Apakah Onyx Prodigy berhasil memenangkan 3-0? 5 lawan 4, Lordnya berjalan, bahkan dari spellnya anak-anak Pendekar mulai kehilangan. Dan bahkan teman-teman dari Onyx Prodigy coba untuk mendapatkan botol. Damage dari Xavero begitu menyakitkan. Masih ada volleyball yang menyangkut dalam tubuhnya, juga selamat. 3-0 bisa menjadi kenyataan. El Momento Onyx Prodigy clean sweep 3-0. Onyx Prodigy, selamat datang di